Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas latihan soal OSNK Biologi tahun 2024. Di sini kita diminta untuk menentukan setiap pernyataan apakah benar atau salah. Pernyataan yang pertama, diabetes mellitus atau DM timbul karena defisiensi sintesis dan sekresi insulin atau resistensi terhadap kerja insulin. Yang B, diabetes merupakan faktor risiko penyebab penyakit pencernaan. Yang C, kadar glycated atau glycosylated hemoglobin HbA1 atau fraksi spesifik HbA1c merupakan indikator yang baik terhadap keberhasilan jangka panjang kontrol kadar gula darah. Yang D, menjaga tekanan darah pada penderita hipertensi dengan diabetes tipe 2 menurunkan mortalitas dan kerusakan penglihatan karena mengurangi risiko makulopati dan fotokoagulasi retina. Diabetes mellitus atau DM timbul karena defisiensi sintesis dan sekresi insulin atau resistensi terhadap kerja insulin. Jadi pernyataan yang A benar. Diagnosis DM ditegakkan dengan mengukur kadar glukosa darah puasa dan 2 jam setelah makan, kadang-kadang dengan uji toleransi glukosa. Berdasarkan klasifikasinya, diabetes dibedakan atas diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 yang bergantung pada insulin, IDDM, timbul karena defisiensi insulin akibat pengerusakan autoimun sel beta pankreas. Penderita diabetes mellitus tipe 1 membutuhkan pemberian insulin. Diabetes tipe 2 yang tidak bergantung pada insulin, NIDDM, timbul karena penurunan sekresi insulin atau resistensi periferal terhadap kerja insulin. Walaupun ada penderita yang dapat mengatur kadar gula hanya dengan diet, tetapi banyak juga yang membutuhkan obat antidiabetik oral atau insulin, atau keduanya, untuk mengendalikan kadar gula darah. Untuk penderita dengan berat badan berlebih, diabetes tipe 2 dapat dicegah dengan menurunkan berat badan dan meningkatkan aktivitas fisik. Pengobatan semua tipe diabetes ditujukan untuk mengurangi gejala dan risiko komplikasi jangka panjang. Oleh karena itu, diabetes perlu dikendalikan secara ketat. Diabetes merupakan faktor risiko penyebab penyakit kardiovaskular. Jadi pernyataan yang B salah. Faktor risiko lain penyebab penyakit kardiovaskular, misalnya merokok, hipertensi, obesitas, dan hiperlipidemia, sebaiknya tetap diperhatikan. Pencegahan komplikasi diabetes adalah pengawasan optimal kadar gula darah, baik pada diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2, selamanya adalah tujuan pengobatan diabetes, karena akan mengurangi risiko komplikasi mikrovaskular termasuk retinopati, berkembangnya proteinuria pada nefropati, dan mengurangi neuropati perifer. Tetapi perburukan sementara dapat terjadi pada retinopati diabetes pada saat glukosa darah mencapai nilai normal. Kadar glycated atau glycosylated hemoglobin HbA1 atau fraksi spesifik HbA1c merupakan indikator yang baik terhadap keberhasilan jangka panjang kontrol kadar gula darah. Jadi, pernyataan ini benar, yang C ya. Kadar HbA1c ideal antara 6,5% dan 7,5%, tetapi kondisi ini tidak selalu dapat dicapai. Pada penggunaan insulin, risiko meningkat untuk terjadi hipoglikemi berat. Menjaga tekanan darah pada penderita hipertensi dengan diabetes tipe 2 menurunkan mortalitas dan kerusakan penglihatan karena mengurangi risiko makulopati dan fotokoagulasi retina. Jadi, untuk pernyataan yang pertama, diabetes mellitus atau DM timbul karena defisiensi sintesis dan sekresi insulin atau resistensi terhadap kerja insulin merupakan pernyataan yang benar. Yang B, diabetes merupakan faktor risiko penyebab penyakit pencernaan, salah, seharusnya penyakit kardiovaskular. Yang C, kadar glycated atau glycosylated hemoglobin HbA1 atau fraksi spesifik HbA1c merupakan indikator yang baik terhadap keberhasilan jangka panjang kontrol kadar gula darah, merupakan pernyataan yang benar. Dan yang D, menjaga tekanan darah pada penderita hipertensi dengan diabetes tipe 2 menurunkan mortalitas dan kerusakan penglihatan karena mengurangi risiko makulopati dan fotokoagulasi retina merupakan pernyataan yang benar.
Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Semangat!